Dunia ini bukan tempat istirahat untuk mukmin, apalagi untuk seorang nabi. Yang tempat istirahat seorang mukmin, seorang nabi, seorang wali, seorang syuhada, seorang ulama, seorang muslim yang taat, tempat istirahatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi di dalamnya rasa penat dan letih. Tidak ada lagi di dalamnya rasa duka. Yang ada hanyalah suka, yang ada hanyalah kegembiraan yang terus berlangsung tanpa ada batas. Yang adanya hanyalah kesenangan, yang ada hanyalah kenikmatan. Itu tempat mereka orang mukminin, al-anbiya was salihin was syuhada wal muqarrabin. Tapi di sini bukanlah tempat istirahat untuk orang mukminin. Dari itulah para nabi dapat musibah, para aulia dapat musibah, muslimin, mukminin, orang awam dapat musibah, dan sebaliknya. Bahkan kita lihat di dunia kita sendiri, orang-orang kafirin sebagiannya hidup dalam kemewahan, dalam perhiasannya, di dalam kemegahan, dan di mana-mana enak, di mana-mana diliputi dan dikelilingi dengan segala hura-hura, dengan segala yang menyenangkan hatinya, menyenangkan dirinya. Kalau menginap di hotel berbintang yang mewah, sebagian orang kafir dan muslim begitu Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala berikan, dan Allah Ta'ala bagi bagiannya di dunia. Tapi bagaimana disebutkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara untuk orang mukmin dan surga untuk orang-orang kafir. Karena di dunia kita nggak bebas. Dikit-dikit nggak boleh begini. Hari Id pakai pakaian baru, awas, hati-hati. Niatnya jangan sampai sombong. Ada larangan. Nggak sembarang pakai baju yang bagus dan baru di hari Id. Kalau sembarang salah-salah niat, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan bahan yang dipakai itu, lalu mencibir yang lain, merasa rendah yang lainnya, dia merasa lebih gara-gara bajunya lebih mahal, sarungnya lebih mahal, BHS yang 5 juta nih, jalan nyelayan nih. Gara-gara BHS-nya mahal, jutaan rupiah, merasa lebih tinggi dari yang lain. Yang lain apa tuh? Gajah duduk katanya, gajah nongkrong. Yang bertebaran banyak dipakai orang ini dong, lain harganya nih. Coba lihat berapa orang yang pakai sarung ini, merasa lebih di antara yang ada. Terjerumus ke dalam jurang murka Allah gara-gara niat. Sijnul mu'min dunia itu. Bahkan penjara orang mukmin dunia ini, bahkan pakaiannya, cara makainya diatur. Bukan cara pakaiannya bentuknya saja, tapi cara niatnya. Orang muslimah apalagi yang memakai pakaian lebih banyak aturannya. Kalau orang-orang muslim laki-laki, banyakkan pakaiannya sudah rapi, banyakkan pakaiannya nutup aurat. Orang muslimah, karena auratnya lebih banyak yang harus ditutup, lebih berat lagi. Enggak boleh kelihatan tuh rambut, enggak boleh kelihatan itu betis, enggak boleh kelihatan itu punggung, itu dada. Peraturan lagi. Sijnul mu'min. Memang dunia ini adalah penjara untuk orang yang beriman. Bagaimana di penjara orang enggak bebas. Penjara orang banyak aturan. Masa boleh di penjara orang punya masih dalam masa tahanan, lalu kemudian mau beli ke makanan ke depan sana tuh nggak akan dibolehkan oleh sipirnya. Ente belum waktunya untuk keluar, makan di dalam, masak minum di dalam, nggak bisa semaunya keluar karena peraturannya demikian. Tapi di dunia ini untuk orang kafir kebebasan untuk mereka. Mau makan babi ya silakan, mau makan, mau mencuri nggak ada urusan,
mau berzina, semua maunya dia. Dan muslim dilarang berzina, harus menikah dengan cara yang benar, dengan wanita yang boleh dinikahi, dengan maharnya, dengan mas kawin, saksi dan segalanya. Ini melampiaskan syahwatnya dengan wanita yang diinginkan. Dia punya uang, selesai sudah, kafir. Tidak ada urusan kata mereka dengan siapapun, apalagi mulhid yang kepercaya adanya Allah, adanya Tuhan, yang ada dalam makhluk, dan Tuhan tidak ada di alam semesta ini. Lebih-lebih lagi, nggak ada batasan buat mereka. Mau bergaul dengan siapapun dalam hubungan seksual itu, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bahkan dianggap bagus karena itu kebebasan manusia. Nggak ada yang boleh mengekang hak asasi manusia. Itu kafir. Muslim tidak demikian. Di penjara di alam dunia ini banyak aturan, dikit-dikit sholat. Ya, di sana sholatnya nggak tiap hari, walaupun jadi seorang yang taat di dalam agamanya, nggak tiap hari. Kita tiap hari bahkan 5 waktu. Dikit-dikit sholat. Di waktu kita ini sekarang, waktu begitu cepat jalan, waktu begitu cepat berlalu. Zuhur sholat, bentar lagi kemudian asar, disuruh sholat lagi. Wajib antar aja jam 9 malam nggak bisa, tanpa uzur. Nggak mau semaunya, nggak bisa semaunya. Datang kemudian setelah sholat asar, maghrib, lagi maghrib dengan isya, waktunya hanya sejam lewat sedikit. Ada isya yang agak panjang sedikit, kemudian lagi enak-enak tidur disuruh bangun sholat subuh. Apalagi kalau kita berada di musim dingin, dimana kita enak anget dengan selimut yang tebal, tiba-tiba terdengar azan Allahu Akbar, datang waktu untuk sholat subuh, pasti bangun di waktu sholat subuh. Muslim punya harta dikit, kemudian lebih, sehingga wajib zakat, wajib dikeluarin. Kalau enggak, terancam dalam Al-Quran akan dibelenggu dengan belenggu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan disetrika, diancam gitu dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Disetrika punggungnya dengan setrika yang terbuat dari api neraka. Ancamannya keras, larangannya ada. Itu peraturan. Haji begitu juga, dan seterusnya. Begitu sijnul mukmin. Memang dunia ini menjadi penjara buat orang mukmin. Orang yang lainnya nggak ada masalah urusan itu. Bahkan dalam urusan air kita diatur. Mau istinja ada airnya, bagaimana modelnya diatur. Yang lain nggak kenal urusan istinja dengan air mutlak dan yang lain sebagainya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah SAW ketika mendapatkan ujian, aulia mendapatkan ujian musibah, redha hati, tetap redha, senang, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesenangan dan kegembiraan yang terikat dengan Allah. Zahirnya musibah, tapi di baliknya ada keredhaan. Begitulah seorang yang beriman. Dan dari Id ini kita belajar bagaimana mendapatkan tingkatan itu di mata Allah. Dapatkan tingkatan setelah kita diterpa sebulan lamanya di bulan Ramadan. Redha itu akan sudah muncul atau belum? Sudah dapat menginjak tingkatan jenjang itu atau belum? Kalau dengan Ramadan itu kita dapatkan tingkatan itu, maka beruntung kita di mata Allah, sehingga kita selalu dalam hari-hari kita penuh dengan kegembiraan. Walaupun Id ini sudah berlalu, nanti datang Zulqa'dah, Zulhijjah, tapi hari-hari kita penuh dengan kegembiraan, karena kegembiraan kita terikat dengan Allah dan terkait dengan Allah, dan Allah abadi, dan kegembiraan yang terkait dengan yang maha abadi akan terus langgeng dari dunia bersambung ke akhirat, dan ujungnya kegembiraan yang tidak akan pernah putus di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Allah jadikan kita orang-orang yang dipandang Allah dengan maghfirah dan rahmah. Allah berikan di majlis ini apa yang Allah berikan kepada kaum salihin di majlis mereka, berupa hati yang tenang, berupa derajat yang tinggi, berupa pandangan dari Allah dan Rasul yang khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang kita di majlis ini dengan pandangan yang membuat kita bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.